Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anakku di rumah? Apakah kita semua masih sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sebagaimana biasanya nak ya, ini sebelum ibu memasuki pembelajaran kelima atau pertemuan kelima, ibu akan mengingatkan minggu ketiga, yaitu kita membahas tentang qada dan qadar. Barangkali kita sudah mengerti semua ya. Kita harus mengulangi pelajaran tak supaya kita tidak lupa semua ya. Kita sudah tahu itu qada dan qadar. Ada dua pembahasan yang dibahas minggu lalu atau minggu ketiga ya. Sudah paham nak ya? Itu semua diulang-ulangi, jangan disimpan bukunya saja. Nah, sebelum kita masuk di pertemuan keempat atau minggu keempat, alangkah bagusnya kalau kita membaca dulu Al-Quran dan kita berdoa sebelum belajar ya. Marilah kita membaca Al-Quran dulu nak ya. Coba ambil Al-Qurannya. Kita membaca Al-Fatihah dengan trikul dan kita masuk doa belajar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri
sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, kita membaca doa sebelum pelajaran dimulai. Marilah kita menundukkan semua kepalanya, nak ya. Baru kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, selesai kita membaca doa. Nah, Ibu akan mengantarkan kalian masuk di bab 9. Ya, coba buka bukunya di halaman 176 ya. Di halaman 176. Nah, judulnya bab 9 itu, nak ya, mengasah pribadi unggul dengan tata krama, santun dan malu. Nah, barangkali kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan tata krama itu, ya. Kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan tata krama, apa yang dimaksud dengan santun, dan apa yang dimaksud dengan malu. Nah, tata krama, yang mana yang dimaksud dengan tata krama itu, Bu? Ya, tata krama itu tingkat laku yang baik, cara berbicara dengan baik, santun, ya. Kita semua itu namanya tata krama. Coba lihat, kalau ada anak yang tidak sesuai dengan omongannya ataukah perbuatannya, dia selalu dibilangi, bagaimana tidak ada ini tata kramanya ini. Kalau orang kasar caranya, ya. Sudah paham nak ya? Coba lihat di halaman 176, itu namanya peta konsep, ya. Coba lihat dulu, Nas, supaya kita lebih jelas mengetahuinya. Mengasah pribadi unggul dengan tata krama, santun dan malu, ya. Coba perhatikan di situ di bukunya. Nah, ada skemanya itu, memahami sifat santun, ya. Memahami sifat santun. Dan kita harus tahu juga dalil-dalilnya itu sifat santun, karena dalil itu penguat, ya, menguatkan sesuatu, ya, sesuatu masalah. Jadi santun itu ada juga dalilnya. Terus di situ ada contoh sifat santun, ya, ada contoh sifat santun, ada manfaat sifat santun. Nah, coba lihat di situ, ini namanya malu. Memahami sifat malu, memahami dalil tentang sifat malu, ya. Contoh sifat malu, manfaat sifat malu. Nah, coba dilihat baik-baik di situ, nak ya. Dipahami, dilakukan dan dibiasakan, berarti maksudnya itu dipahami dulu, nak, baru dibiasakan, ya. Dibiasakan itu selalu dilakukan atau selalu dilaksanakan setiap hari. Itu namanya dibiasakan, ya. Selalu dilakukan setiap hari, ya. Sudah. Nah, terus di situ sikap mulia. Coba lihat. Membiasakan tata krama, santun dan malu akan kehidupan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tata krama, santun dan malu harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi malu, contohnya itu malu kalau kita tidak naik kelas, atau malu karena tidak lulus, ya. Santun, ya, santun itu kita harus berbahasa dengan baik, ya. Kalau tua kita harus menghormati, kalau muda kita harus menyayangi,
Itu namanya sifat santun, ya. Terus bertata krama dalam pergaulan di mana saja dan kapan saja. Maksudnya itu sifat mulia, sifat santun dan malu itu dimanapun dan kapanpun itu kita harus lakukan, ya. Kita harus lakukan, biar di rumah, biar di sekolah. Kalau kita berbahasa atau kalau kita bergaul, kita harus berbahasa dengan baik. Kita berbahasa dengan santun, ya. Apalagi kita ini seorang pendidik, ya nak, ya. Nah, jadi kalau apalagi orang tua, kita harus berbicara dengan sopan, ya. Tidak boleh kita orang tua kita lebih tinggi daripada orang tua, ya. Nah, terus di situ nak, ya, santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang, itu santun katanya. Dalam perbuatan, kalau kita tuh betul-betul siswa yang baik, santun dalam berbicara, baik dari perbuatan, ya. Ceritanya, perbuatannya itu semua harus santun dalam setiap hari, ya. Bukan berarti dari katanya, bukan berarti dari perbuatannya, semua perkataan dan perbuatan itu harus santun dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya, nak, ya? Nah, terus malu berbuat maksiat dan semangat berbuat kebaikan. Maksudnya begini, nak, ya. Kalau kita mau berbuat maksiat, kita merasa malu, ya. Banyak sekali contohnya terasa malu, nak, ya. Nah, kita kita mau berjudi atau menjudi, kita merasa malu. Kita juga merasa malu kalau teman tandai lulus ujian, kalau kita tidak, kita juga merasa malu. Pertama, malu pada diri sendiri. Kedua, malu kepada teman. Ketiga, malu pada semua orang. Si A tidak lulus, baru si B lulus. Nah, itu ada pertimbangan. Jadi kalau ada lagi teman seperti, kenapa bisa tidak lulus, ya. Makanya itu ibu selalu sarankan, ya, nak, ya, giat belajar, nak, ya. Giat belajar untuk meraih cita-cita, jangan malas, nak, ya. Apalagi semangat, walaupun dibilang ini masih corona, ya, masih belajar di rumah, kita harus tetap belajar, ya. Biar di mana orang kalau malas belajar, tidak ada apa-apa ditahu, ya. Biar sekolah orang, maksudnya ibu duduk di bangku sekolah, kalau memang anaknya tidak santun, tidak tidak sopan, ibu mengajar di atas, dia memang di belakang, itu tidak tahu juga apa-apa. Tapi walaupun kalau kita di rumah, nah, betul-betul kita memperhatikan apa yang dijelaskan oleh ibu, insya Allah pasti kita bisa mengerti, ya. Paham, nak, ya? Coba lihat di situ nomor 1, tata krama. Sudah dijelaskan sedikit tadi sama ibu, ya. Ini namanya ada dalilnya, nak, ya. Coba lihat atau perhatikan yang bapak, ya. Qala benu sarhi anin nabi qala man lam yarham sagirana fayak rif angka kabirana falaisa minna. Nah, coba artinya ini dari Ibnu Sa'ar berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Nah, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil, itu sudah dijelaskan tadi sama ibu, ya. Terus di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, ya. Maksudnya itu kalau ia lebih tua daripada kita harus menghormati. Nah, kalau yang muda atau lebih kecil daripada kita harus menyayangi, ya. Kita harus menyayangi. Benar itu, nak, ya? Sudah mengerti? Ya, karena kita ini dari SD sampai naik ke SMP diajarkan seperti itu. Tata krama, sopan dan santun. Coba lihat dulu, nak, ya. Sedikit lagi. Nah,
ini maka ia bukan dan golongan kami. Kalau bukan seperti itu berarti bukan golongannya. Nah, coba lihat bagian A, ya. Bagian A itu bagian 1 ada bagiannya, ya, bagiannya lah ya. Ini bagian 1 apa? Bagian A ada beberapa di sini bahagian juga. Cuma ibu nanti lain kali lagi baru dilanjutkan. Nah, coba lihat itu bagian A. Nomor 1 bagian A, tata krama dan berkomunikasi lisan. Nah, ini setiap hari kita lakukan, ya. Coba lihat nak ya. Tata krama dalam berkomunikasi lisan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul tidak? Betul. Nah, setiap hari kita menerapkan itu berkomunikasi melalui dengan lisan, ya. Jadi kita harus santun, kita harus malu kalau kita salah bicara, ya, kalau kita salah perbuatan, paham? Nah, ada bahagiannya itu anak ya. 1, berbahasa yang baik dan sopan. Itu kita disuruh berbahasa baik dengan sopan, memilih kata-kata dan kalimat yang tepat. Nah, kalau itu kata-kata tidak boleh kita bilang kita memilih kata-kata apa, yang mana kata-kata yang tepat ini kalau saya mau bicara, itu namanya lisan, ya. Dan menghindari kata-kata yang kotor. Nah, itu maksudnya ibu. Nah, jangan sembarang dicerita, ya, jangan sembarang cerita. Kita harus mencari kata-kata yang tepat. Kalau tidak berkepentingan, tak usah dikasih keluar, nak, ya, tak usah. Nah, terus di situ ini dan menyinggung perasaan lawan bicara. Kalau kita cerita kotor pasti lawan bicara atau teman tak itu tersinggung, ya. Jadi kita harus memilih kata-kata yang baik supaya dalam pergaulan itu kita harmonis dalam bergaul. Betul tidak, nak, ya? Enak itu kalau banyak teman. 1000 teman itu belum seberapa, ya. Belum seberapa kalau 1000 teman. Tapi kalau 1 musuh itu luar biasa. Lihat itu, nak, perhatikan baik-baik. Jadi jaga mulut anak, ya, jaga mulut baik-baik, ya. Kita harus berbicara dengan sopan, ya. Terus nomor 2, nak, coba lihat, berbicara dengan orang yang lebih tua yang dituakan. Lebih tua itu dituakan, maksudnya lebih tua daripada kita, itu harus juga dituakan. Maksudnya kita harus mengerti bahwasanya ini orang yang berbicara dengan saya lebih tua daripada saya. Makanya lisan saya ini harus yang bagus, harus yang sopan, bukan yang kotor-kotor, ya. Paham? Terus hendaknya menjaga pandangan mata, ya, hendaknya menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit ditundukkan. Tuh luar biasa itu, nak. Kalau orang lebih tua daripada kita, kalau bicara kita jangan terlalu menghadap ke atas, tundukkan sedikit kepalanya, nak, ya, kalau kita bicara baik-baik, ya. Itulah yang dimaksud di bab 9 ini. Terus di sini, demikian pula merendahkan volume suara dari lisan kita. Sama juga itu suara tanah, kasih kecil sedikit, jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, biasanya itu kebiasaan kita bicara besar. Nah, bilang orang itu kita marah, padahal tidak, ya. Nah, terus ke sini, nak, nomor 3, coba lihat. Di beberapa daerah berlaku ketentuan tidak boleh memosisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. Seperti ini. Kalau kita cerita dengan teman atau siapapun, kapanpun dan dimanapun kita bicara, tidak boleh kita anggap tinggi diri kita. Jangan kita memposisikan diri kita lebih tinggi daripada yang kita bicara, ya. Kita harus merendah sedikit, nah, ya. Kita harus merendah sedikit. Terus di sini, nah, ya. Nomor 4, memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. Itu juga sama semua ini, nah, ya. Terus 6, 5, tidak mendominasi pembicaraan, menjadi pendengar yang baik dengan memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara,
Nah, sudah mengerti. Itu bahasa Indonesia maksudnya. Bukan, jangan bilang kita terus kita bicara. Tidak boleh begitu ya. Bergantian, kalau cerita sentimental diam ke kita ya. Terus nomor 6, tidak menonton pembicaraan lawan bicara ya. Nomor 7, tidak berbicara sambil berkacak pinggang atau menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. Itu juga tidak baik. Kalau bicara sambil memegang pinggang dan sambil menunjuk-nunjuk, itu juga tata krama tidak sopan atau tidak santun ya. 8, ketika dalam posisi bertiga tidak berbicara dengan berbahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu orang dan mereka. Maksudnya ini kalau ketiga kita berbicara, jangan kita bicara yang tidak mengerti teman itu yang satu ya. Kita harus berbicara dengan perkataan yang dimengerti teman yang ketiga, maksudnya begitu ya. Nah, terus di situ tidak boleh berbisik berdua tanpa memperdulikan teman yang lain. Nah, itu dilarang sekali berbisik-bisik karena kita tidak tahu apa yang Nabi bilang ya. Nomor 9, menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Tidak boleh juga terlalu main, bergurau itu tidak boleh. Apalagi kita sudah bergurau ketawa terbahak-bahak, itu juga dilarang ya nak. Itu yang dilarang juga. Nomor 10, ketika memulai pembicaraan dengan alat komunikasi, ucapan salam, mengenalkan diri dan memastikan bahwa lawan bicara adalah orang yang kita maksud pada saat pembicaraan akan berakhir. Maka mengucapkan terima kasih, menutup pembicaraan dan mengucapkan salam. Nah, itu semua. Nah, ini nak ya. Nanti lagi bagian B. Ini bagian A sudah cukup panjang sekali. Jadi Ibu akan mengakhiri dulu pembelajaran minggu keempat ini. Ibu akan dulu sebelum ditutup, Ibu akan memberi tugas ya. Ibu akan memberi tugas, tulislah eksainya 5 nomor, tulis eksai 5 nomor ya, dan jangan lupa tulis nama dan kelas. Kedua, jangan lupa foto diri nak. Sambil belajar baru kita kirim ke WA-nya Ibu ya, paham? Ketiga, jangan lupa mengabsen karena setiap mata pembelajaran itu harus diiringi dengan daftar hadir. Kalau tidak ada, walaupun ada daftar hadir tak ada nama tak, kalau tidak ada pekerjaan tak, Ibu menganggap kita tidak mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Ingat itu ya. Biar ada di absen, kalau tidak mengirim soalnya atau tugasnya dianggap sama Ibu tidak hadir. Dia tidak hadir mengikuti mata pelajaran agama Islam. Nah, saya tutup dulu nak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.